digelar sejak Rabu pagi tadi. Demo juga sempat diwarnai kericuhan antara massa dan juga polisi. Gas air mata juga sempat dilemparkan hari ini ke arah massa. Kita masih menunggu keterangan terbaru dari Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Dari Mondo ya, orang aman kepala depan tapi sedang diobat. Kita mulai ya. Oke, saya ada mana ini? Coba. Oh, 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Hari ini Polresta Pati melaksanakan kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati. Kegiatan pengamanan ini mendapat perkuatan BKU, bantuan operasional maupun personil dari Polda maupun dari Polres jajaran sekitar Polresta Pati. Alhamdulillah hari ini dari awal kegiatan unjuk rasa yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya berjalan dengan baik. Namun seiring dari kegiatan tersebut, menjelang siang hari muncul ada kelompok lain yang bersifat anarkis sehingga merusak suasana aksi unjuk rasa yang damai dengan melakukan kegiatan pelemparan berupa air mineral, batu, tongkat, buah tusuk dan sebagainya yang mengakibatkan situasi menjadi eskalasinya menjadi meningkat dan chaos. Oleh karena itu, pihak kepolisian melakukan himbauan secara persuasif terhadap massa yang melakukan aksi anarkis tersebut dan massa tidak mau mematuhi dari perintah dari pihak kepolisian. Akhirnya kita dorong keluar dan kita pecah aksi massa tersebut, aksi massa anarkis itu kita pecah. Dan alhamdulillah sekitar pukul 3 atau jam setengah 4 ini situasi sudah kondusif dan kita melaksanakan kegiatan patroli untuk memastikan bahwa Kota Pati dalam keadaan kondusif dan aman. Demikian. Saat ini pelaku yang menjadi provokator itu ada kurang lebih ada 11 kita lakukan pengamanan. Saat ini sedang kita lakukan pendataan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak reserse. Terkait terjadinya pembakaran itu gimana konfirmasinya dan? Ya, dari aksi unjuk rasa anarkis tadi ada satu kendaraan Polri yaitu dari Propam berhasil digulingkan oleh massa tersebut dan dibakar. Dan ini akan kita telusuri dan akan kita lakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Terkait adanya korban dan ya, ada korban dari kedua belah pihak, baik dari anggota Polri tapi dari masyarakat terhadap aksi anarkis ini, yaitu ada 34 orang saat ini sedang diobati dan dirawat di rumah sakit Suwondo, dan ada yang sudah dipulangkan karena tidak terlalu riskan atau berbahaya untuk sakitnya. Kurang lebih ada 7
dari anggota Polri ya, 7 atau mungkin bisa lebih. Kemudian saat ini karena sementara datanya dan sisanya dari masyarakat. Rata-rata lukanya ada luka dari lebam, kemudian luka bocor kepala atau luka kepala, robek, kulit, karena aksi anarkisme. Untuk kabar meninggal tersebut, ya kami sudah mengkonfirmasi dan saat ini sedang mengkonfirmasi tentang informasi ada masyarakat yang meninggal akibat aksi unjuk rasa anarkisme. Dan sampai saat ini, sampai sore hari ini, hasil penelusuran dari kita dari kepolisian nihil adanya. Tidak ada korban yang meninggal dunia dari aksi anarkis tersebut. Kalau korban dari warga itu apa Pak? Lansia, ibu apa anak? Kita masih melakukan pendataan ya dari korban masyarakat karena ini random ya. Korbannya rata-rata mereka sesak nafas ya karena gas air mata yang kita lepaskan karena situasi sudah chaos dan masa sudah anarkis demikian. Kalau ini kan protap penggunaan gas air mata itu apa sudah sesuai Pak? Karena ini kan sudah lansia dan anak dan sebagainya. Ya, berapa? Oke. Tentunya protap SOP yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah sesuai. Karena kita dari awal pada saat aksi unjuk rasa yang damai itu berjalan dengan lancar dan kita menjamin keamanan dari para orator atau orasi pelaksana. Namun di siang hari aksi tersebut dinodai oleh kelompok-kelompok tertentu yang sifatnya anarkis sehingga membuat situasi eskalasi menjadi mendekat. Kita sudah sesuai dengan SOP dari awal kita sudah memberikan imbauan persuasif kepada pihak yang anarkis untuk tidak melakukan aksi tersebut. Namun masa anarkis tetap tidak mengindahkan informasi atau perintah atau himbauan dari kepolisian. Karena kita melakukan SOP sesuai dengan standarnya, yaitu dengan mendorong dengan water cannon. Apabila masih belum bisa bubar, kita tetap keluarkan gas air mata untuk membubarkan masyarakat. Gas air mata ini hanya sifatnya sementara, perlu dimakan sifatnya sementara dan tidak berbahaya. Begitu. Pak, tadi disampaikan aksi sudah berakhir. Ya. Namun ini masih ada kerumunan di beberapa titik. Nanti upaya kepolisian seperti apa, Pak? Ya, tentunya kita mengimbau kepada masyarakat untuk segera kembali ke rumah dan tidak kumpul-kumpul yang mengakibatkan situasi atau menimbulkan provokasi baru kepada masyarakat lainnya. Kemudian kedua, kita melakukan patroli skala besar keliling kota Pati dan sekitarnya dan juga patroli yang dilakukan oleh polres-polres kita agar situasi wilayah Pati ini berjalan kondusif dan masyarakat dapat kembali melaksanakan kegiatan sehari-hari. Demikian. Tentunya ini akan dievaluasi terus. Patroli akan selalu dilaksanakan dan kita melihat monitoring bagaimana perkembangan yang ada. Ya. Potensi masa kembali? Ya, potensi selalu pasti kita perkirakan. Hal-hal yang sifatnya yang tidak kita inginkan itu pasti kita pastikan. Oleh karena itu, pihak kepolisian di sini standby 1x24 jam ingin membuat situasi yang lebih kondusif di wilayah Pati. All out dari Polda, dari Polresta Pati maupun dari Polres-Polres kita ada di wilayah Pati. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Halo? Aku telat. Itu dia tadi. Itu dia tadi keterangan dari Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto yang menyebut kalau hari ini eskalasi demo tadi sempat meningkat, sejumlah aksi anarkistis mewarnai aksi demo dengan pelemparan ke arah kantor Bupati. Dapat diinformasikan bahwa per pukul 13 lebih atau sekitar jam 3 sore, masa sudah dibubarkan dan juga saat ini polisi tengah menggelar patroli di wilayah Pati untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban pasca demo menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Ada sejumlah pelaku provokator yang ditangkap polisi. Ada 11 orang ditangkap
diduga berperan sebagai provokator dalam aksi demo yang digelar di depan kantor bupati. Saat ini ke-11 orang ditangkap dan juga kini menjalani pemeriksaan. Kemudian juga ada sejumlah korban, saudara, dalam aksi demo di depan kantor Bupati Pati. Korban berjumlah 34 orang yang terdiri dari 7 orang polisi, anggota Polri, dan juga sisanya dari masa pendemo. Korban luka dirawat di rumah sakit, sebagian yang sudah pulih kemudian diperbolehkan untuk pulang. Yang hari ini tengah terjadi juga selain demo di depan kantor Bupati, saudara, adalah rapat paripurna di DPRD Kabupaten Pati yang digelar pada siang hari ini, dan hasilnya adalah DPRD Kabupaten Pati sepakat untuk membentuk pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo menindaklanjuti dari kericuhan yang terjadi pada aksi demo Bupati Pati hari ini. Tadi ada perwakilan sejumlah massa yang berhasil menduduki gedung DPRD dan juga kemudian diterima aspirasinya, dan akhirnya DPRD Pati sepakat untuk mengusulkan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati. Ada sejumlah alasan akhirnya pemakzulan ini kemudian diterima, selain soal polemik pengisian direktur rumah sakit dan juga soal anggaran. Ini juga jadi salah satu poin untuk pemakzulan ini kemudian juga dibahas oleh DPRD. Kami tutup breaking news Kompas TV soal demo yang terjadi di Pati menuntut Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Kami tutup breaking news Kompas TV, saudara. Saya Medo Pelfrina, berterima kasih. Sampai jumpa.